Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita membuat penampang geomorfologi ya, mungkin kita akan membuat yang namanya bagian dari peta itu adalah kop ya. Bagian peta adalah dari kop. Nah, untuk membuat kop sendiri ya, yang harus dilakukan adalah kalian harus membuat layer dulu ya. Oh, ini udah ada kopnya ya. Sebetulnya saya udah ada layernya. Ini kop. Ini dibuka aja ya. Selain itu dikunci ya. Oke, eh, selanjutnya itu adalah, nah kebetulan nih ada yang mengganggu sedikit ya, ini penampakan ini. Saya bikinnya di mana nih ya? Sebentar. Oh, di labelnya tuh ya. Nah, ini kebetulan nih geser dulu ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kop seperti ini ya. Ini kan untuk judul dan sebagainya nih ya. Nanti scale barnya bisa kalian buat ya menggunakan menggunakan kotak ini ya. Untuk warna-warninya ya bisa menggunakan ini ya, mungkin tiap 1 cm ya kan. Warnanya putih ya, tinggal tempel di sini misalkan ya. Oke. Ya misalkan ya kita mau bikin scale barnya gini ya, bikin seperti ini saja. Di grup ya bisa, tinggal kasih angka ya scale barnya itu. Oh, oke. Sepertinya saya salah masukin ya nih. Nah, ini saya masukin Ctrl X dulu, masukin ke cop ya. Nah, oke, scale barnya itu ya kita buat ya di sini ya, karena tadi 1 cm sama dengan 500, kita harus membuatnya sama ya. Berarti ini ada 5 kotak ya. Anggap ini 0 ya. Berarti sini berapa? 500 ya. Ini 1000 ya. Gak apa-apa, kita bikin selisih. 1000 ya. Terus ya ini naik 1500, berarti di sini 2500. Ini ya, ini scale barnya kalau tulisannya agak kegedean ya dikecilkan. Oke ya, seperti itu. Baik, nah sekarang membuat kop ya. Nah, membuat kop ini sebenarnya tidak harus ada ketentuan yang bagaimana ya. Intinya kalian bisa memuat aspek geomorfologi semuanya hingga ke penamaan satuan bentuk lahan muat di sini ya. Nah, jadi hanya seperti itu aja. Nah, kebetulan ini sepertinya kertasnya tidak cukup ya. Tidak cukup, nanti saja di bagian akhir akan ada layouting ya. Nah, ini kita buat kotaknya dulu ya. Kalau di peta geomorfologi itu ya, kalian bisa cek kembali di modul mungkin.
di situ ada tabel pemberian namanya. Saya buat tabel pemberian ya. Tabel pemberian ini berisikan aspek geomorfologi ya teman-teman ya. Ini saya tidak akan membuat sampai selesai. Intinya saya akan memberikan kalian bagaimana sih cara membuatnya. Nah itu ya. Nah setelah itu ya, di sini kebetulan kita ada 1, 2, 3, 4, ya 5, 7 bentuk lahan ya. Ada 7 bentuk lahan. Pada beberapa kop mungkin menampilkan 7 bentuk lahan ini dibuat simbolnya ini memanjang ke bawah, ada juga yang memanjang ke menyamping ya. Nah ini saya akan membuat dia nyamping ke bawah karena lebih banyak ke bawah ya, agar lebih mudah nanti menulisnya. Oke, mungkin sebelum kalian membuat kotak ya, saya sarankan untuk membuat tulisannya terlebih dahulu ya, agar tidak apa istilahnya namanya, tidak kegedean, tidak kekecilan gitu ya. Mungkin segini ya. Ya mungkin ya seginilah ya, cukup. Nah ini tulis dulu simbol ya. Boleh seperti ini. Setelah simbol itu ada namanya di bawah sini morfologi ya. Kita udah masuk ke aspek morfologi ya. Morfografi. Kalau kekecilan ya pakai ini ya, tinggal di copy paste ya. Ini mungkin ada yang mau nanya nih, gimana Pak bikin teks seperti ini ya. Tinggal kalian pilih text tool ya, kalian giniin. Nah tinggal klik sini, morfologi gitu ya, morfometri. Nah gitu ya, gitu aja caranya ya. Oke, karena saya tadi udah membuatnya, kita copy sini. Morfometri. Nah, ini kan mereka berdua ini kan adalah bagian dari aspek morfologi. Nah setelah itu ya, ini kita bold saja. Ya ini punya kurang panjang ya. Selanjutnya ada morfogenesa ya di sini. Di situ ada beberapa ya yang harus dibuat. Ini ada tabelnya di sini adalah morfostruktur aja ya. Di sini kita singkat ya. Nah, ingat ya, ada aspek morfologi ya. Ini adalah hal utama dalam membuat peta geomorfologi. Oke. Nah itu ya, mungkin ya di sini ada. Nah kalau ini nggak cukup ya dipanjangkan lagi. Nanti kita tinggal atur kertasnya. Mungkin ini kita geser lagi ya.
Terus di sini ada lagi dia. Ya, ini tentunya sangat penting. Dan ini lagi yang terakhir mungkin. Nah, oke. Kotaknya kita perpanjang. Jadilah seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah kalian sudah membuat seperti ini ya. Ini boleh ya kalau ini kalian bikin kotak di sini ya. Kan ini kan simbol ya. Nah, ada simbol-simbol nih. Nah, kalian masukin simbol-simbol sini. Ini dibuat tipis saja. Ada 7 kan tadi. Enam ya, nggak muat. Tambah lagi. Ya, tinggal kalian ubah ya. Ini. Nah, baiknya diurutkan dari yang warnanya sama ya. Mungkin kalau saya gampangnya ya ungu ini dulu. Nah, ini kemudian pakai color eyedrop tool. Ini ya. Nah, setelah itu mungkin ya denudasi nih. Ya. Lagi terus sini. Terakhir mungkin ya sini. Nah, oke, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita membuat garis ya. Membuat garis. Tinggal buat garis seperti ini. Sorry. Tinggal membuat garis ya. Pakai 2 point line ini. Kita bikin garis panjang. Nah, kita buat garis panjang ya, copy saja. Oke. Nah, jika sudah selesai, yang bagian bawahnya terus buat lagi. Lupa saya. Terus buat.
Nah, udah ya. Terjadi seperti ini ya. Tinggal selanjutnya adalah buat garis yang melintang. Lakukan cara ini terus ya. Terus ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah seperti ini ya, kalian harus menambahkan kata di sini ya. Mungkin di sini S2 ya. Sorry. S2 di bold. Copy terus ya. Nah, jadi ya simbolnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini saya agak kelupaan tadi. Nah, seharusnya ini garisnya sampai sini aja. Biar lebih bagus ya. Ini juga sama ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jangan lupa ini copy paste aja. Jangan lupa menambahkan di sini kita memakai klasifikasi penunjam yang dimodifikasi. Nanti coba kalian cek ya, apakah tanggalnya nih tahunnya nih benar atau tidak. Van Zuidam itu tahun berapa ya untuk geomorfologi? Seingat saya sih 1983 ya, kalau nggak salah. Atau 73 ya. Ya, nanti kalian cek. Di sini modifikasi ya. Karena ada beberapa bentuk lahan yang tidak ada di Van Zuidam. Oke, nah jika setelah jadi seperti ini, tinggal kalian isi aja di sini dengan ya tekstur terus apa gitu kan. Nah mungkin kalau kekecilan kotakannya nih kalian juga harus pinter-pinter nanti ngatur space-nya ya.
Nah, tinggal diisi-isi aja nih dengan teks-teks. Ya, kalian atur tuh. Pokoknya ya caranya seperti itu untuk membuat. Nah, ini mungkin saya nanti kalian hapus ya. Nah, itu. Oke, jika seperti ini telah selesai ya, jangan lupa nanti membuat simbol-simbol keterangan peta di bawahnya ya. Saya rasa tidak perlu dibuatkan caranya seperti apa. Yang penting kalian bisa menggunakan satu, membuat kotak seperti ini, pakai ini. Kemudian kalian bisa menggunakan two point line dan B-spline ya. Kalian bisa menggunakan warna ya. Warna ini tinggal di copy paste aja menggunakan color eyedrop tool. Kemudian kalian tinggal menggunakan text tool untuk menamakan simbolnya. Jadi ya bisa dibuat sendiri ya. Oke, langkah terakhir adalah layouting ya. Ini kan kertasnya tidak cukup ya. Kertas tidak cukup, maka kita harus membuat kertas yang lebih besar. Misalkan di sini ya sepertinya ya A2 ya kali ya. A2 sudah ya. Nah, A2 sudah seperti ini ya. Ini rasanya juga masih belum cukup. Nah, saran saya kalian sebaiknya membuat agar tidak berubah-berubah ya, membuat file yang save as ya. Jadi ada backup data. Jika misalkan kalian di sini ada yang terlanjur mengedit tapi tidak bisa kembali, ya saya sarankan untuk mengcopy Corel Draw ini ya, lembar Corel Draw ini, membuat dengan save as data dengan nama yang lain agar ada backup gitu ya. Nah, ini kalau ketika kalian sudah selesai di tahap ini ya, itu semuanya di kuncinya dibuka semua ya. Kecuali ini ya, coretan penampang ini karena kita tidak perlu untuk di print ya, kita dibuatlah dia ini ya, pada kayak tombol surat ini kalian kunci ya. Oke, jika sudah ya, demnya juga nggak perlu ya, nggak perlu di print. Jadi hanya yang tidak perlu adalah coretan penampang dan dem. Nah, jika ini sudah selesai, ini semuanya bisa kalian Ctrl G. Atau jika tidak Ctrl G juga tidak apa-apa. Ini taruh aja ke sini ya. Oke, nah tinggal diatur posisinya ya. Misalkan seperti ini. Ya. Atau petanya dibuat agak geser ya. Ya, bisa ini. Ini hanya contoh saja, nanti kalian bisa lihat di modul lebih jelasnya seperti apa. Nah, ini karena hanya ada cukup untuk satu penampang ya. Ini kalian harus membuat kertasnya lebih besar lagi ya, agar muat ya. Berarti tidak cukup hanya satu penampang. Ketika kalian buat di kertas A1. Nah, ini ya. Nanti kalau bikin kertas A1 ya seperti ini. Ya akan seperti ini ya. Ya, ini ya kalau ada dua penampang kan berarti ya agak dibuat ke bawah saja. Oh, ini penampangnya ya. Sorry ini. Nah, ya ini. Anggaplah kita bikin dua penampang ya. Berarti kan kalau ada dua penampang kan ya di sini dia. Nah, nanti kan keterangan petanya kalian buat di sebelah sini. Itu ya. Jangan lupa peta indeksnya ya. Peta indeksnya kalian copy saja ya. Karena ini
adalah peta yang ada di daerah Pacitan. Ini peta indeks ya. Di sini ada peta indeks ya. Ini adalah keterangan peta. Bentar, sebentar. Nanti kalian tinggal gambar saja ya. Ini isi saja tentang keterangan Oke, sebentar. Keterangan peta. Ini keterangan petanya. Ini adalah peta indeksnya. Oke. Nah, setelah ini dibuat ya, barulah kalian agar lebih rapi. Di sini buat layer lagi namanya frame. Ya. Nah, ini agar peta kalian lebih rapi saja. Dibuat seperti ada sekat. Ya, misalkan di sini. Kan saja ya. Ya, andaikan nih saya buat agak ke atas. Oke. Nah, ini ada kopnya sendiri ya. Nah, ini juga boleh ya. Ini kalau udah ini dikinin aja ya. Nah, seperti ini ya. Petanya juga. Ini dibuat seperti ini, nggak apa-apa. Ya, ini hanya tambahan saja, kalau kalian tidak ingin membuatnya juga tidak apa-apa. Agar lebih rapi saja menurut saya. Nah, mungkin seperti ini ya, teman-teman, cara membuat peta. Oke, ini mungkin ya, ini rasanya lebih pas kalau kita bikin dia landscape. Nah, ini kebetulan saya dapatnya landscape. Jadi ya sudah jadi seperti ini ya. Kalau udah jadi seperti ini ya, kalian bisa save ya. Ya kan? Setelah kalian save seperti ini, maka kalian bisa print peta ini dengan file ya, export. Nah, misalkan ya, oke, sebentar. Nah, ini ya, kalian kasih nama aja peta geomorfologi.
skala 50.000. Oke, di export. Nah, ini kalau kalian pilih current dokumen, berarti semua dokumen di semua page ini akan terprint, akan ter PDF kan. Tapi kalau hanya satu halaman, pilih current page. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti inilah ya. Hasil petanya akan dihasilkan seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Rekan-rekan, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.